Halo Riders, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di Bandung dan mampir sebentar ke Eger Bandung. Kami kesini menggunakan Piaggio MP3 300 HPE. Ini produk MP3 terbaru dari Piaggio Indonesia. Dan motor ini dibanderol dengan harga yang cukup fantastis. Dengan mesin 300 cc, dia harganya 330 juta rupiah. Nah, kira-kira bagaimana impresi kami terhadap Piaggio MP3 300 HPE ini bersama saya Teo Balevi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat nonton. Pertama, kita bahas dulu dari segi desainnya dulu. Ini mengingatkan akan jajaran MP3 yang ada di Indonesia saat ini. Dia bentuknya juga masih mirip-mirip dengan MP3 500 bisnis. Dan motor ini sebelumnya diperkenalkan di ajang EICMA beberapa tahun lalu dan akhirnya dia resmi dipasarkan di Indonesia. Di bagian depan, nah ini kalau bisa dilihat, dia punya windshield yang gede banget dari atas sampai bawah di sini. Terus di bawahnya ada sepasang lampu. Kemudian di bawahnya ada DRL dan di sini ada kisi-kisi udara dengan desain honeycomb. Terus depannya juga dia polos saja, nggak ada dudukan buat plat nomor yang emang kelihatan banget kalau ini tampilan motor-motor khas Eropa. Lanjut ke bagian tengahnya. Nah, ini bisa dilihat dari dekat di sini. Tampilannya seperti ini. Di sini ada layar speedometer yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus di atasnya ini ada ruang penyimpanan. Nah, ada kompartemen di sini kecil. Di sini bisa untuk meletakkan handphone di sebelah kanannya. Lalu di kiri ini ada USB charger. Nah, jadi ketika Anda ngecas handphone, Anda bisa menutup dan tidak khawatir kehujanan. Bagian stangnya di sini cukup besar covernya. Ini di tengah ada logo MP3. Terus tombol-tombolnya di sini juga cukup banyak. Di kiri ada lampu jauh, lampu dekat, dan ini berpadu dengan passing lamp bawahnya. Terus ada lampu sen, di bawahnya ada klakson, dan di sebelahnya ada hazard. Kemudian di sebelah kanan ini ada engine cut off. Terus di bawahnya ini ada mekanisme pengunci suspensi depan yang akan nanti kita bahas lebih lanjut. Terus ada mode untuk mengubah informasi yang ada di panel instrumennya dan ada tombol starter. Turun ke bagian bawah di sebelah kiri. Nah, ini ada tombol yang tersembunyi. Bagian sini ini ada lampu. Ke kiri untuk menyalakan DRL. Sementara lampu utamanya dia digeser ke kanan. Sebelahnya ada ASR atau dikenal juga dengan traction control. Kemudian di bawahnya ini dia polos saja, nggak ada ruang penyimpanan, cuma ada gantungan barang di sini yang bisa tarik. Lalu ada kunci kontak dan ada pengunci rem tangannya. Ini dalam kondisi terkunci. Sementara kalau diturunkan ke bawah seperti ini, dia merilis rem tangan. Asiknya lagi karena motor ini cocok banget buat dipakai berkendara jauh atau touring seperti yang saya lakukan ini dari Jakarta ke Bandung. Dia didukung dengan jok yang tebel banget di sini dan juga empuk. Apalagi pas didudukin, dia di belakang ada penopang panggulnya di sini. Jadi dia nggak terlalu maju dan bisa duduk dengan rileks ke bagian belakang. Sementara jok pemboncengnya dia emang nggak terlalu besar. Jadi ya kurang lebih masih seperti motor-motor pada umumnya ketika dibonceng dengan motor ini. Di sini ada behel untuk pegangan. Terus lampu sennya di sini
keluar. Sebenarnya kalau dilihat sih dia nggak beda jauh sama yang bagian depan, jadi sedikit lebih panjang yang di bagian belakangnya. Terus lampunya, nah di sini dia lampunya model seperti ini. Coba kalau dinyalain, nah model lampunya seperti ini, dia sudah LED. Nah, ini lampu remnya seperti ini. Lalu sebagai motor yang juga dipasarkan di Eropa, dia punya beberapa fitur reflektor cahaya seperti di bagian tengah sini dan juga di bagian kiri kanannya. Dudukan plat nomor pun hanya ada di bagian belakang. Nah, yang paling menarik dari motor ini adalah sistem 3 rodanya, di mana dia di depan pakai 2 roda, sementara di bagian belakang pakai 1 roda. Di bagian depan dia pakai suspensi yang bekerja secara terpisah, jadi dia masing-masing suspensinya bekerja sendiri-sendiri, sehingga ketika berbelok dia bisa dengan luwes mengikuti arah gerak dari si pengendara yang diinginkan. Bagian depannya dia pakai articulated quadrilateral suspensi, terus di bagian belakangnya dengan peredam kejut ganda serta memiliki 4 setelan prabeban. Rodanya sendiri pakai ukuran pelek berbeda antara depan dan belakang. Di depan dia pakai 13 inci, sementara di belakang 14 inci. Di depan menggunakan ban berukuran 110/70, baik di kiri maupun di kanan, sedangkan di belakang 140/60. Nah, rodanya ini dibalut dengan ban dari Michelin City Grip. Kemudian area pengereman dia pakai cakram 258 mm dan di belakang dia 240 mm. Oke, keseluruhan roda tadi dia dipadu dengan fitur ABS dan juga anti-slip regulation tadi atau traction control. Lanjut ke bagian mesinnya, dia selain beberapa fitur dan juga pembaruan, mesinnya tak luput dari penyegaran. Dia sekarang pakai mesin 300 cc HPE, High Performance Engine, serupa dengan jajaran Vespa GTS 300 HPE. Mesin ini pakai konfigurasi 1 silinder 4 tak HPE seperti yang tadi saya bilang. cc-nya 300 atau tepatnya 278 cc dengan bor kali stroke 75 mm kali 63 mm. Nah, tenaga yang dihasilkannya sebesar 19,0 kW atau sekitar 25,4 daya kuda pada 7.750 rpm. Sementara torsinya 26,1 Nm pada 6.250 rpm. Nah, mesin ini juga sudah menggunakan sistem injeksi tentu saja, juga standar emisi Euro 5. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, bagian belakangnya ini joknya emang nggak terlalu lebar. Jadi buat pembonceng di bagian bokongnya paling belakang ini, dia berada berbatasan langsung dengan ujung dari joknya. Jadi mungkin agak ke depan seperti ini duduknya buat sedikit lebih nyaman. Satu hal yang juga menarik adalah meskipun dia sudah mempunyai 3 roda dan bisa berdiri tegak seperti ini tanpa memerlukan standar, tapi Piaggio memberikan MP3 300 HPE ini dengan fitur standar tengah, dan standarnya memang kelihatan motornya kayak gede gitu, berat atau enggak ya. Nah, langsung dicoba. Ini turunin dulu rem tangannya, terus tinggal diinjak aja. Nah, tinggal standarin tuh. Ini enteng banget, jadi bisa dengan mudah untuk mendirikan motor. Nah, dengan bandrol 330 jutaan, kira-kira apa aja sih fitur yang ada di panel instrumen Piaggio MP3 300 ini? Nah, sekarang coba kita nyalain aja. Di sini ada perpaduan antara layar digital dan juga analognya di kiri kanan. Sekilas tampilannya mengesankan elegan dan juga modern. Nah, sini ada beberapa informasi. Sebelah kiri dia ada speedometer. Terus speedometer ini ada 2 metode pengukuran, ada kilometer per jam dan juga mile per hour. Kemudian di bawahnya ada indikator bahan bakar. Lalu di sebelah kanan ini tachometer dan di bawahnya adalah indikator suhu. Kemudian di tengah dia ada indikator suhu lagi di sini, terus ada jam, terus ini ada rata-rata konsumsi bahan bakar, terus ada trip A. Lalu di sini ada 2 tombol kiri dan kanan. Jadi selain dengan mode yang ada di stang, Anda bisa mengubah informasi yang ada di layar ini menggunakan tombol tersebut.
Nah, yang bagian bawah ini ada trip A tadi, terus ada trip B, terus ada total kilometer atau odometer. Nah, di atasnya ini ada konsumsi bahan bakar real time. Dan kembali lagi ke trip A, kemudian trip B. Sedangkan yang di bagian atas ini Anda bisa mengaksesnya dengan tombol sebelah kiri, tapi Anda harus menekan sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk informasi yang di tengah Anda bisa mengakses tombol ini, mode. Jadi Anda perlu menekan sekali. Jadi untuk mengubah informasi yang di tengah, ini ada sisa bahan bakar yang bisa ditempuh sekitar 270 km dengan kondisi penunjuk indikator bahan bakarnya penuh seperti ini. Kemudian ada jam di sini. Lalu ini rata-rata kecepatan. Ada juga kecepatan maksimum yang dicapai di motor ini. Voltase baterai atau aki. Dan kembali lagi ke bahan bakar secara real time. Kemudian di atasnya ini ada beberapa informasi lagi. Kalau dimatiin dia kelihatan langsung banyak nanti di atasnya. Nah, ini ada indikator bahan bakar. Jika bensin sudah mulai menipis, dia akan menyala. Lalu ada tekanan oli. Lalu ini ada check engine. Yang berkedip adalah fitur ABS serta ASR. Ketika Anda menyalakan hazard, di tengah ini akan ada lampu hazard. Begitupun indikator segitiga hazard. Sementara kalau lampu sen, dia akan keluar satu saja di tengah seperti ini. Lanjut ke bagian bawahnya, dia ada mekanisme penguncian suspensi depan. Terus ini ada DRL, tandanya nyala. Tapi kalau lampunya dinyalakan, lampu utamanya, dia akan mati. Terus ini adalah pengunci suspensi depan. Jadi dari tombol yang ada di stangnya, dia akan menyala seperti ini, tandanya dia sedang aktif. Kemudian ada rem parkir. Nah, dia akan menyala seperti ini. Dan di sebelahnya ada konektivitas. Untuk menunjang perjalanan jarak jauh, kira-kira bagaimana ukuran bagasinya? Langsung kita buka. Nah, dia joknya nggak ada mekanisme penahannya ya. Terus bagasinya cukup luas, tapi sayangnya di sini ada lekukan untuk ke arah mesin. Dan sebenarnya sih ini masih cukup untuk meletakkan berbagai barang. Dan menariknya, di belakang dia sudah dilengkapi dengan lampu untuk menemukan barang ketika Anda membukanya di lokasi yang gelap atau minim cahaya. Tadi kita sudah bahas soal desain mesin dan juga kaki-kakinya segala macam. Lantas bagaimana dengan impresi berkendaranya, baik akselerasi maupun konsumsi bahan bakarnya? Yuk kita langsung jalan aja buat bercerita mengenai motor ini. Oke, saat pertama dinaiki motornya rasanya cukup ringan dan nggak perlu waktu lama sih sebenarnya buat adaptasi lagi ke motor ini. Jadi buat selap-selip aja kayak gini, ini juga gampang banget. Nah, buat dipakai nikung pun juga dia seperti motor biasa aja sih. Jadi bisa dengan gampangnya belok karena dia suspensi depannya independen. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini buat macet-macetan cukup enak. Gak perlu khawatir bagian depannya cukup lebar. Masih bisa untuk selap-selip di jalanan yang macet sekalipun. Nah, dan motornya pun diajak untuk belok-belok seperti ini pun dia cukup nurut
Oke, soal handling, motor ini cukup lincah dipakai di jalan yang padat maupun jalan kosong pegunungan gitu. Apalagi enak banget karena dia ban depannya ada 2 sehingga traksinya ke jalan raya jadi lebih mantap. Terus buat pengeremannya, dia remnya sudah cakram tiga-tiganya dan sudah dilengkapi dengan ABS, jadi rasanya pun bisa mengurangi kecepatan dengan sangat baik. Terus remnya juga terasa empuk, baik rem tangan maupun rem yang ada di bagian kakinya. Bantingan suspensinya sebenarnya nggak bisa dibilang empuk, tapi juga bukan yang keras banget. Mungkin karena di bagian depan tuh bobotnya cukup berat, jadi suspensinya dibikin agak sedikit keras. Tapi masih oke lah buat berkendara harian maupun touring, dia masih tergolong nyaman. Begitupun dengan suspensi belakangnya yang meskipun sedikit keras tapi bisa dimaafkan karena joknya cukup empuk. Oke, buat mesinnya dia cukup powerful, 300 cc, tapi bukan yang karakternya yang menjambak seperti itu, enggak. Dia cukup halus. Nah, ini kita ketemu lampu merah. Coba kita manfaatkan fitur pengunci suspensinya. Jadi ini udah kecepatan di bawah 15 km. Langsung dinyalain aja. Nah, dia bisa berhenti tanpa harus menurunkan kaki, dan Anda tinggal menginjak rem aja kalau misalkan posisinya agak miring. Dan nanti untuk berjalan kembali Anda tidak perlu mematikan fitur penguncinya yang ada di tombol sebelah sini, melainkan Anda tinggal putar gas saja, lalu motornya bisa langsung melaju lagi. Nanti kita cobain ya kalau udah lampu hijau. Oke, langsung gas. Nah, dia terdengar bunyi bip 2 kali. Dia jadi tinggal digas saja. Cukup praktis ketika di lampu merah, Anda tidak perlu menurunkan kaki. Lalu seperti apa akselerasi dari Piaggio MP3 300 HPE ini? Nah, kami melakukan pengetesan dengan menggunakan bahan bakar beroktan 92. Lalu tekanan angin ban juga sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Data akselerasinya bisa Anda lihat di tabel di bawah ini. Ada jalan sedikit kosong, coba kalau ditarik. Nah, dia langsung ngegas dan cukup powerful tenaganya. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi kami terhadap Piaggio MP3 300 HPE ini. Dan ya, karena nggak seperti biasanya kami berkendara di Jakarta, kali ini kami ajak motor ini sedikit lebih jauh ke Bandung. Dari harga yang ditawarkan, kira-kira bagaimana menurut Anda? Apakah cocok untuk dimiliki atau masih ingin melirik kiri kanan produk lainnya? Itu terserah Anda. Jadi silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Tapi ada satu kekurangan yang sayang banget nggak ada di motor ini, yaitu fitur untuk membantu ketika ingin memundurkan motor ini. Mungkin kalau ada fitur itu jadi jauh lebih komplit lagi dan lebih memudahkan ketika parkir di parkiran yang memang agak sulit untuk memundurkan motor. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.